Mantan Gubernur Sumsel Alex Nurdin lantang bicara soal Pasar Cinde terkait dugaan korupsi. Setelah dicecarkan masing-masing 30 pertanyaan dari penyidik Kejati, Sumsel, akhirnya mantan Gubernur Sumsel AN turun dari lantai 5 ruang penyidik usai diperiksa dalam kasus dugaan korupsi Pasar Cinde, Palembang, Senin, 21 April 2025, sekitar pukul 23.05. Dengan mengenakan baju kemeja berwarna putih lengan panjang, dan celana jeans hitam serta memakai topi usai diambil keterangan terlihat santai, dan langsung bercerita dengan awal media. Ada apa? Apa yang mau kalian tanyakan? Masih ingat dengan saya? Ungkap mantan Gubernur Sumsel kepada awak media. Dengan lantang mengatakan, siapa di antara kalian yang sudah jadi wartawan pada tahun 2010? Ingat pada tahun 2010 dulu ada Kongres Nasional PWI, kamu dapat pin emas? Yang nyematkan dulu Bapak SBY, katanya sambil mengatakan saya ini wartawan juga jadi sama. Terkait Pasar Cinde dirinya diperiksa sebagai saksi. An menegaskan benar dirinya hari ini diperiksa sebagai saksi. Jadi menjelaskan soal itu, saya tidak ingat ada berapa pertanyaan, katanya. Jadi seperti ini, dirinya menjelaskan mungkin agak panjang agar jelas. Pak Lek, saya Pak Lek. Pak, yang tadi kan Pak Pasar Cinde Pak. Ingat Masih lah. siapa di antara kamu yang sudah jadi wartawan sejak 2010? Siap, Pak Lek. Siap, Pak Lek. Siap. 2010 dulu ada Kongres Nasional PWI ya? Ya, siap. Ingat? Siap, ingat Pak Lek. Aku dapat pin emas kan? Yang nyematkan SBY. Jadi aku disambut baik wartawan dulu. Jadi kamu baik-baik kayak kuala. Siapa? Apa yang naik tanya? Pak terkait Pasar Cinde Pak, hari ini kabarnya diperiksa sebagai saksi. Ya. Jadi jelaskan gitu. Gak ingat ada berapa pertanyaan dikit. Ya. Apa lagi? Terkait Pasar Cinde itu gimana Pak? Hah? Soal BOT-nya Pak. Jadi gini ya. Mungkin agak panjang, tapi supaya kamu jelas, supaya nulis itu jangan macam-macam. Aku lah kan dengan kamu. Siap. Sama-sama orang dusun kita nih. Siap. Jadi itu nak bangun Sumatera Selatan. Tapi APBD kita tidak cukup. 9 T tidak cukup. Perlu dana masuk. Investasi, APBN, penyertaan modal pemerintah, swasta. Tapi bagaimana caranya supaya banyak uang masuk membantu itu? Ada 2 cara. Pertama event. Kamu lo tahu kan? 2004 PON, 2011 SEA Games, ASEAN University Games, Islamic Solidarity Games, dan GOM-nya itu 2018 ASEAN Games. Kamu tahu enggak? Berkat ada ASEAN Games di sini, berapa pemerintah Sumatera Selatan dapat bantuan? 90 triliun dalam 3 tahun. Tapi bukan dijuk duit, dalam bentuk 3 ruas jalan tol, 2 jembatan busi, flyover, underpass, perbaikan airport, kemudian air bersih, listrik, apalagi venues. Nah, itu masuk situ. Cara kedua, BOT. BOT itu lahan idle milik pemerintah provinsi, itu dikerjasamakan dengan pihak pribadi. Mereka bangun apa di situ, ada kontribusinya untuk kita, dalam jangka waktu tertentu balik jadi milik kita lagi. Itu yang sudah sukses, itu Palembang Icon. Kalau udah kata BOT Palembang Icon, belum tak kemana mall di itu sampai sekarang paling modern. Kedua itu PSCC. Ketiga itu Siloam Hospital. Keempat di bawah Siloam itu ada underground mall. Itu punya kita. Kami balik lagi kita, dan pendapatan mereka ada sharing revenue itu untuk kas daerah. Aku nak tanya, ada tak yang lebih cerdas dari ini program ini? Kemudian, kenapa Cinde? Kamu pernah tak masuk ke Cinde? Iya. Sebelum dibongkar? Pernah tak? Ya, pernah, Pak. Pernah ya? Pernah. Busuk, kotor, jorok, gelap, becek. Kumuh, Pak.
itu di tengah kota Sudirman, kita nak Asian Games. Maka ini itu ditawarkan. Tawarkan, lelang. Pak Edi, kalau aku, mana Pak Edi? Dua. Lelang ya. Ada prosedurnya, aku percepat bayar ini. Ya. Nah, akhirnya itu minta izin kepada wali kota bahwa ini sudah ada pemenang itu, lahan itu milik kami dan itu silakan dibongkar. Ribut kan, masuk kamu nih dalam ribut ini juga save pasar Cinde segala macam. Cagar budaya. Kenapa? Cagar budaya katanya. Datanglah Dirjen Kebudayaan dari Jakarta, Dr. Didit Arianto. Ketemu aku di Geria. Dia menyarankan bahwa pasar Cinde memang itu sudah didaftarkan, diregistrasi untuk cagar budaya, tapi belum di SK-kan. Nah, wali kota itu tidak punya kompetensi untuk itu. Pemerintah provinsi ada. Kita bentuk tim pengkajian pelestarian pasar Cinde. Itu banyak Pak, 30-an wong gitu. Ada dari Purbakala, Kepala Badan Purbakala dan cagar budaya Jambi, karena dia membawa Sumatera Bagian ada ahli konstruksi, ada segala macam tuh ya, lengkap. Ada LSM juga, LSM yang tagar Cinde. Nah, di dalam itu hasilnya itu bahwa pasar Cinde layak dijadikan cagar budaya. Aku buat surat ke wali kota, ya, minta wali kota buat SK cagar budaya. Dibuatlah SK cagar budaya itu oleh wali kota. Nah, kemudian aku buat surat lagi, boleh tidak dimanfaatkan pasar Cinde, pengembangan dan pembangunan. Wali kota bentuk, tidak langsung jawab dia bentuk tim juga, jumlahnya 41 itu oleh wali kota. Nah, kemudian aku buat surat lagi, boleh tidak dimanfaatkan pasar Cinde, pengembangan dan pembangunan. Wali kota bentuk, tidak langsung jawab dia bentuk tim juga, jumlahnya 41 orang, lebih lengkap lagi Pak, ada ahli struktur, ada ahli konstruksi, sejarah, antropologi, dan hasil daripada kajian ini pasar Cinde itu rapuh, tiangnya itu, dindingnya itu. Jadi kalau ada getaran sedikit, misalnya ada gempa bumi di Bengkulu merambat ke situ roboh. Setiap waktu bisa roboh. Bentar, ini hampir semua. Sebentar, itu setiap waktu bisa roboh dan harus segera dikosongkan. Wali kota buat surat ke gubernur, boleh pemanfaatan itu, tapi berdasarkan rekomendasi daripada tim itu, yang fasad depannya itu tidak boleh dirubah. Tetap dipertahankan, Mbak. Itu selesai. Jadi jelas ya. Pak, terkait mangkraknya kasus ini harus bertanggung jawab siapa Pak? Kalau menurut Pak Gubernur, Pak. Saya tidak punya kompetensi untuk jawab itu ya. Siap. Pak, infonya asimilasi Pak, terkait gede-gede itu. Nah, itu lain cerita lain. Maaf, lagi kasih kok lah. Ya. Siapa? Kamu udah makan? Gorengan, Pak. Sudah, Pak. Makan gorengan, Pak. Aku juga belum. Jadi sama-sama lapar. Siap. Ayo dia. Kita ya. Ya, baik. Kamu Siap, Pak. nulisnya jangan diputar-putar, jangan digoreng-goreng. Siap, Pak. Lagi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.